Halo guys, kembali lagi di tutorial bahasa C. Pada kali ini kita bakal melanjutin materinya ke input dan output. Nah, tapi sebelum kalian nonton video ini, baiknya kalian nonton video sebelumnya yaitu Introduction to C. Yaitu ada 3 part dan nanti link videonya bakal aku share di kolom chat box. Dan nanti kalian tinggal klik linknya dan tinggal nonton. Nah, kalau udah, berarti aku asumsiin kalian udah paham sama dasar-dasar di video tersebut dan aku harap nanti kalian bisa connect gitu sama penjelasan aku di materi kali ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada escape sequences, merupakan suatu command khusus yang digunakan di dalam pembuatan output dan input. Nah, kalau kalian udah nyimak di video sebelumnya, di bahasa C itu kan ada beberapa tipe data. Salah satunya yaitu char. Nah, di char itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada char yang 1 karakter dan yang kedua ada char yang sekumpulan karakter gitu, yaitu string. Nah, escape sequences ini bakal dianggap sebagai salah satu karakter nantinya oleh si compilernya. Nah, makanya yang kedua biasanya berada di dalam tanda petik 2 dari fungsi output dan input. Nah, yang ketiga ciri khasnya itu bakal diawali dengan tanda backslash. Jadi, misalkan contohnya salah satu yaitu karakter new line ya. New line itu bentuknya kayak diawali dengan backslash lalu huruf N kecil gitu. Dan selain itu masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Nanti aku bakal jelasin detailnya sekaligus dalam output dan input gitu. Biar jelas gitu contohnya. Oke, kita lanjut ke output. Ya, kayak namanya output, di sini kita bakal ngeprint gitu atau menampilkan sebuah output di terminal nanti. Untuk fungsi yang kita pakai di output itu ada 4 biasanya. Yang pertama ada printf, kedua puchar, puts, dan puts. Yang ditebelin itu ada 2 ya, printf dan puts. Yaitu fungsi yang paling aku sering pakai biasanya untuk output gitu. Tapi di antara 2 itu printf itu yang paling sering dipakai karena dia bisa dipakai secara general untuk berbagai tipe data. Nah, sedangkan puchar, puts, dan puts itu dipakai di kondisi tertentu. Oke, karena printf yang paling general jadi aku bakal lebih dalam jelasin printf ya. Ntar kalau untuk puts aku jelasin setelah ini. Nah, kalau kalian pingin pakai puchar dan puts ya kalian bisa search di Google gimana cara pakainya karena aku nggak pernah pakai 2 fungsi itu. Oke, untuk format penulisannya kita pakai contoh yang printf. Untuk format penulisannya kalian bisa lihat di layar ya kayak gini. Elemen yang ada di dalam kurung siku ini maksudnya elemen yang nggak wajib dipakai ya dalam fungsi printf ini. Karena kayak flex, width, dan precision ini ketiganya bakal dipakai untuk pada kasus tertentu aja kalau lagi diperluin gitu. Nah, untuk sisanya itu bakal wajib banget tuh dipakai kayak dari printf sampai argumen sampai semikolon gini. Untuk penjelasan detailnya itu yang pertama ada flex kan. Flex itu maksudnya kayak tata letak output dalam suatu baris. Nah, contohnya kalau misalkan kalian pernah buka Microsoft Word gitu, kan ada fitur tuh yang namanya alignment context. Maksudnya kayak misalkan kalian mau mengatur posisi suatu elemen pada baris tuh, kayak rata kiri, rata kanan kayak gitu-gitu. Nah, itu bakal sama kayak di bahasa C, cuman di bahasa C itu namanya flex. Untuk yang kedua yaitu precision, yaitu ketelitian angka dalam angka desimal. Maksudnya kayak nanti kalian bakal nentuin jumlah angka, berapa sih jumlah angka yang bakal ada setelah koma dalam bilangan desimal kayak gitu. Nah, untuk width itu merupakan jumlah kolom pada suatu baris. Contohnya kayak misalkan kalian bakal kasih batas dalam suatu baris itu bolehnya bakal ada 6 kolom gitu. Jadi cuman bisa nampilin 6 kolom, kayak misalkan kita bakal nampilin huruf maksudnya kata output gitu. Output kan punya 6 huruf ya, jadi dia bakal ngisi 6 kolomnya gitu, dia ngepas. Nah, kalau misalkan katanya itu lebih hurufnya, jadi bakal kepotong gitu. Terus yang terakhir ada type atau tipe data yang bakal ditampilin. Nah, jadi karena di bahasa C itu ada beda tipe data, maka bakal simbol tipe data itu bakal beda gitu. Contohnya kayak nanti dah aku contohin waktu di codingannya. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Oke, seperti biasa kalian buat dulu filenya, source code-nya, terus di rename. Dan untuk format file name itu usahakan nggak ada spasi ya. Jadi ikutin aja cara tata penamaan kayak variabel. Itu bakal sama juga berlaku untuk penamaan source code kalian filenya. Nah, kalau udah di save di folder yang kalian mau, baru deh kalian bisa coding. Kalian bisa ngoding. Oke, yang pertama seperti biasa kita harus deklarasiin dulu library yang kita pakai. Nah, karena di sini kita pakainya fungsi printf,
printf itu dia ada di library stdio.h, jadi kita bakal deklarasiin library itu. Oke, kita deklarasiin dulu. Nah, kalau udah gini, baru kita buat format umumnya, yaitu fungsi utama atau fungsi main. Kalau aku makainya kayak gini. Nah, kalau udah, baru kita masuk ke materinya. Pertama kita bakal nyoba yang type ya, karena yang 3 ini kan opsional ya. Jadi kita nyoba yang wajib dulu, yaitu type. Oke, karena di bahasa segitu ada berbagai tipe data ya. Jadi kita bakal nyobanya satu-satu dulu. Sekarang mungkin kita bakal nyoba dari integer dulu ya. Nah, kalau integer itu symbol atau type-nya itu pakai persen D gitu. Misalkan kita bakal nyimpen data integer itu di variabel. Variabel namanya 61. Terus datanya 6 misalkan. Nah, sekarang kita print. Nah, karena kita cuman contohnya yang type dulu ya, maka yang 3 ini bakal kita abaiin dulu ya. Jadi kayak dari persen gitu langsung loncat ke type. Yang ini kayak ya jangan diperhatiin dulu lah pokoknya. Jadi dari persen itu langsung aja ke tipenya. Karena ini integer berarti kita pakai D. Terus argumen itu maksudnya kayak data yang bakal kita print gitu. Jadi karena di sini datanya kita simpan di variabel 61, maka argumennya kita pakai variabelnya gitu. Selain ini sebenarnya kita juga bisa ngeprint data integer tanpa harus, nggak integer aja sih semuanya, tanpa harus nyimpan ke variabel dulu. Jadi misalkan nih, aku ngeprint langsung di sini %d gitu ya. Terus datanya integer berarti kan angka ya. Misalkan 6 dah sama nih. Oh ya, di sini biar hasil print kita itu ada enternya, kita pakai escape sequences yang new line, yaitu kayak gini. Bentar, ini salah. Terus di sini juga. Nah, sekarang coba kita run. Hasilnya bakal 6 ya, karena yang ini kan 6, datanya ini juga 6, kayak gitu. Terus lanjut ke float. Kalau float itu simbolnya pakai %f. Biasa kita buat variabel dulu, terus namanya D1 desimal maksudnya. Terus datanya itu misalkan 4,5. Ingat kita pakai suffix f atau akhiran f karena semua data bilangan desimal bakal punya tipe data defaultnya itu double ya. Jadi kita casting ke f gitu, atau kita bisa pakai kayak ini tanpa suffix kayak gini ya, sama aja. Tapi aku bakal pakai suffix saja biar kelihatan ringkas gitu. Nah, kita print juga lagi pakai f, terus kita pakai new line, argumennya S1 baru semikolon. Kita juga coba tes yang kayak gini tanpa disimpan ke variabel f, terus kita ambil datanya biar sama. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya gini. Ini kenapa nggak 4,5 aja? Karena kita belum pakai fitur yang namanya tadi ya, precision itu. Jadi kita belum specify gitu berapa angka yang bakal kita print setelah koma ini. Jadi dia ya ikutin defaultnya aja kayak gini. Bakal ditambahin 0 otomatis gitu. Oke, kita lanjut ke float. Maksudnya double. Double itu LF. Ini kita copy aja biar cepat. Nah, misalkan
Ini nggak usah ya, karena udah double defaultnya, jadi kita hapus aja. Ini kita ganti biar ada variasinya. Pakai 6. Sehingga 6. Terus ini variabel ganti ya. Nah, kalau kita run ya sama kurang lebih kayak float. Terus kita lanjut ke char. Yang ini satu karakter ya. Ini deh, satu karakter. Untuk cara yang satu karakter tuh simbolnya pakai C. Jadi ini kita copy lagi. Terus misalkan kita ganti dulu. Misalkan datanya huruf A aja deh, huruf A besar. Terus ini sama ya, A besar. Ini kita pakai huruf aja, huruf. Terus di sini juga ikutin gitu. Nah, ini kita lupa ganti. Nah, kalau kita run sebentar, yang ini kenapa nggak keluar? Oh iya, yang ini nggak keluar karena ini kita belum mau rubah ya. Char. Aduh. Coba kita ulang run. Ya. Oh iya, tadi yang ini juga lupa ganti deh. Double. Oke, kita ulang run lagi. Nah, sama ya. Udah muncul nih. Oke, kita lanjut ke char yang kumpulan karakter atau string. Char string aja, string atau kumpulan karakter gitu. Untuk simbolnya kita pakai S, %S. Kita copy lagi. Terus kita taruh ini ganti S. Terus datanya misalkan ini output aja deh, output. Ini output. Terus di sini juga sama. Nah, terus ini misalkan kalimat gitu aja. Jangan lupa pakai array karena ini string. Misalkan kita pakai satu-satu aja size-nya. Di sini juga kalimat. Ini jangan lupa ganti. Nah, udah. Sekarang kita print. Nah, hasilnya udah mau keluar, ini output ya. Oke, kayaknya udah segini aja tipe data yang kita pakai, dan untuk outputnya kayak gini. Terus selanjutnya kita bakal nyoba 3 fitur sisanya ya, yaitu flex, precision, dan width. Nah, kita mulai dari flex dan width dulu dah. Nah, untuk flex itu bakal bisa kita pakai kalau si width ini juga dipakai gitu. Jadi otomatis dua fitur ini kayak berpasangan gitu. Nah, coba kita contohin flex dan width. Terus misalkan apa ya? Misalkan kita pakai string aja deh, char gini. Terus ini kita komen dulu ya biar nggak ke print hasilnya, biar kita nggak bingung ntar. Ya gini aja. BTW untuk shortcut biar kita bisa langsung buat si kode ini jadi komen, itu tinggal kita blok dulu kode yang mana kita mau jadiin komen, misalnya kayak gini tadi. Terus kita tinggal tahan dan pencet Ctrl dan slash, logo slash itu berbarengan, terus dilepas dua-duanya berbarengan juga. Terus untuk kembaliinnya ke kode juga sama, nah kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut salam gitu ya, salam. Terus slashnya segini, isinya selamat datang gitu ya. Terus udah gini langsung kita print.
CMS, jangan lupa new line biar ada enter. Terus argumennya salam. Nah, kalau kita belum pakai fiturnya kan masih kayak biasa ya kan, kayak ini. Nah, sekarang coba kita pakai fiturnya. Nah, di sini kan posisinya itu flex dulu ya, baru width. Jadi kita specify dulu flexnya. Nah, untuk di Bahsasi itu setahu aku tahunya cuma dua ya, rata kiri dan rata kanan. Kalau rata tengah mungkin ada tapi aku nggak tahu. Jadi di sini aku jelasin cuma dua aja, rata kiri sama rata kanan. Kalau kalian mau nyari yang lain boleh di Google. Pertama rata kiri itu kita pakainya minus, terus rata kanan kita pakainya non ini maksudnya nggak usah dikasih apa-apa gitu, udah biarin kayak gini aja gitu, udah bakal otomatis dia ke rata kanan. Nah, kalau untuk width itu dia cuman sesimpel nulis angka gitu di sini, mau berapa kolomnya tinggal, misalkan kita mau 10 ya udah tinggal tulis 10 gitu. Nah, kita coba yang rata kiri dulu ya. Rata kiri berarti kita pakainya minus dulu, baru jumlah kolomnya. Usahakan kalau kita mau ngeprint semuanya minimal jumlah kolomnya itu harus sesuai sama jumlah karakter yang di dalam string ya. Misalkan di sini kita punya, ntar aku hitung dulu. Di sini ada 15 karakter, jadi minimal usahain kita taruh kolomnya itu 15. Jadi misalkan aku lebihin aja 3, jadi 18 gitu ya. Nah, terus nanti biar bisa ngeliat perbedaannya kita isi titik di sini atau apa ya, strip ini dah, biar ya nantilah kalian lihat. Nah, terus yang bawah, ntar aku copy dulu. Yang rata kanan kita contohnya sama aja, 18 kolom, tapi kita hapus minusnya karena kita mau rata kanan gitu. Tapi minusnya kita taruh di kiri ya, karena kan kita rata kanan gitu, jadi mau ngelihat bukti space yang ada di kiri gitu. Oke, kalau udah kita run, nah kita lihat yang rata kiri, yang pertama kan nggak ada bedanya sama yang tadi ya, yang pertama. Nah, tapi karena kita udah kasih tanda minus gitu, kelihatan nih bedanya, dia bakal nyisain space 3 gitu kan, karena kita specify 18 space, cuman stringnya ini cuman pakai 15 kolom gitu kan, jadi ada 3 space tersisa di kanan gitu, karena kita rata kiri. Nah, terus yang kedua untuk rata kanan ya sebaliknya sih, bakal nyisain space 3 di kiri gitu. Oke. Nah, untuk jumlah kolom ini cuman bakal berlaku untuk data yang ada di argumen ya. Jadi kayak misalkan yang ini kan minus nih, ini kayak nggak termasuk 18 gitu. Jadi kalau ditotalin jadi 19 gitu. Sama juga untuk yang rata kanan yang bawah ini, kayak gitu. Oke, terus kalau udah kita lanjut ke yang precision. Precision berarti posisinya setelah 2 yang tadi ya. Cuman kita jangan pakai yang ini dulu, kita pakai precision aja sama type. Nah, untuk precision itu biasanya kita pakainya untuk bilang koma ya, karena kan ya cuman bilang koma aja yang kita bisa tentuin gitu, angka di belakang komanya. Jadi misalkan kita pakai double aja biar aman, maksudnya biar kita nggak casting data lagi dari float ke double gitu, dari double ke float maksudnya. Nah, pertama kita siapin aja dulu variabel sama datanya. Misalkan ini kita seperti biasa komen dulu, kan ini dash 3 ya, tadi udah ada dash berapa terakhir, dash 1, dash 2, oke, dash 3 berarti bener. Misalkan datanya kita pakai 65, ini agak banyakan dikit aja angkanya biar kelihatan. Nah, segini misalkan. Nah, terus print KLF new line, bentar. Terus argumennya ini. Nah, udah. Nah, coba kita print dulu yang kayak biasanya. Nah, kayak tadi ya, normal, nggak ada pembatasan limit untuk jumlah angka di belakang komanya. Nah, sekarang coba kita pakai fiturnya. Ingat didahului oleh titik ya, baru kita tulis precisionnya pakai angka. Misalkan kita mau cuma 2 angka di belakang koma gini. Nah, coba kita run apa yang terjadi. Nah, gini hasilnya. Nah, ini kan
di sini kan 6. Kenapa bisa 7? Karena dia kayak ngikutin konsep pembulatan bilangan pada matematika gitu. Jadi kalau misalkan kita dua angka di belakang koma kan, kita precisionnya, berarti mentok sampai di 6 gini ya. Nah cuman kan masih ada angka di belakang gitu. Jadi nggak asal dihilangin aja, kayak dibulatin gitulah, kayak di matematika. Misalkan 6 gitu ntar angka terakhirnya. Jadi kita lihat nih angka setelah 6 apa 7. Nah kalau di matematika ya kalau nggak salah, kalau bilangan itu di atas 4 gitu ya, jadi 5 sampai 9. Nah dibulatinnya tuh bakal ke atas gitu. Jadi 6 ini bakal dibulatin ke 7. Makanya di sini 7 kan. Nah kalau dia bilangannya di bawah 5, berarti dari 1 sampai 4 gitu kan. Ya dia bakal dibulatin ke bawah, ya tetap 6 jadi. Nah kalau nggak percaya coba kita tes. Kita kayak bilangan yang baru aja. Hasilnya, nah kan benar kan? Yang ini bakal dibulatin ke bawah gitu, karena ya di bawah 5 gitu bilangan setelah 6 nya. Oke. Oh ya, untuk informasi tambahan aja, flex dan width ini bisa juga dipakai berbarengan ya sama precision. Jadi aku contohin aja. Misalkan kita print ulang dah data yang di atas gitu. Kita kasih minus, misalkan di sini. Terus flex itu kan paling pertama ya, jadi yang ini rata kanan, yang ini rata kanan, terus yang kedua rata kiri. Berarti flex kan pertama ya, karena dia pertama jadi ya kita taruh di sini kan setelah persen persis gitu kan. Nah karena rata kanan kita pakai non, nggak ada apa-apa. Terus baru si width, misalkan widthnya 10 gitu ya. Terus yang sisanya biarin. Terus kita coba yang rata kiri juga, minusnya di kanan ya, jadinya di sini di sini. Terus flexnya kita pakai minus karena rata kiri, baru nah udah, ini juga tetap kolomnya 10. Nah kalau udah coba kita run, nah bisa ya. Oke, kita lanjut ke sekarang. Coba kita pakai fungsi puts ya, karena ya sebenarnya nggak dipelajari nggak apa-apa juga sih, soalnya printf kan udah bisa dipakai di semua tipe data gitu. Cuman ini kayak lebih ringkes aja gitu ntar pakainya. Tapi cuman bisa dipakai untuk keadaan tertentu. Ini aku contohin sekarang. Misalkan ya, kita siapin variabel lagi. Misalkan salah lagi ya. Nggak usah deh. Nama lah. Terus datanya itu ini. Ya. Oke, terus nah kalau puts itu bedanya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita bisa lihat bedanya ya, kalau print ya itu kan kayak gini ya, kayak ada tanda petik 2-nya, terus ada ya macam-macam di dalamnya, baru argumen gitu. Kalau puts itu kalian cuman tinggal kasih argumennya langsung gitu. Jadi kalau misalnya data kalian disimpan di variabel nama gitu kan, ya udah langsung aja taruh argumennya si nama. Terus nah bedanya puts juga, puts bakal ngasih nilai otomatis gitu tanpa kita harus nyertain nilainya. Jadi kalau printf bedanya nggak pakai, terus puts otomatis sudah ada nilainya gitu. Jadi coba kita tes ya, samain aja kayak tadi. Kalau misalnya data langsung kita kasih gitu ya, harusnya mau sih, dan otomatis bakal ada nilainya. Coba kita run. Nah, mau ya. Itu sih bedanya kalau puts ya. Kalau kalian mau cepat aja sih bedanya. Dan cuman bisa pakai ngeprint string doang ya. String itu maksudnya kumpulan karakter, bukan karakter yang cuma satu gitu. Oke,
Nah itu untuk puts. Lalu yang terakhir untuk output. Nah tadi kan argumen baru satu gitu ya, maksudnya datanya cuma satu doang. Nah gimana kalau data yang kita mau print tuh ada lebih dari satu dan tipe datanya itu beda-beda gitu? Bisa kok. Kita contohin contoh lain aja tuh. Misalkan ini ya, integer, kita contohnya kayak gini, jumlah mobil gitu ya, misalkan 10 deh. Nah ceritanya Sultan gitu. Terus nama mobilnya misalkan Tesla gitu. Wih. Terus kita print. Nah ini juga selain kita ngeprint data yang dari luar gitu, argumen, kita juga langsung bisa kasih data di dalam petik 2 gitu. Misalkan kayak ini ya, saya punya terus si jumlahnya persen D ya kan integer, punya misalkan 10 gitu harusnya, 10 mobil, terus nama mobilnya pakai persen %s karena string. Nah baru kita pakai newline gitu. Nah terus argumennya itu bakal nyesuaiin berapa data dan tipe data apa yang kita print gitu. Misalkan yang pertama ya, kita baca dari yang pertama kan persen D ini dari kiri. Ya, jadi argumennya ya data yang kita mau kasih ke persen D ya harus sesuai gitu. Jadi karena datanya integernya itu di jumlah mobil, argumen itu kita pakai variabel jumlah mobil gitu. Setelah itu yang kedua kan persen %s ya. Nah datanya itu ada di nama mobil. Jadi argumen selanjutnya ya ini nama mobil. Nah gitu. Nah kalau kalian punya lebih dari 2 gitu, mau berapapun ya, yang penting urutannya tuh sesuai gitu sama yang di sini. Nah kalau udah coba kita run dulu. Bentar, kenapa? Oh iya, ini kan string ya. Jadi kita pakai array. Ya. Oke. Oh ya, yang ini juga lupa aku komen dulu. Kita run. Ya berhasil ya. Saya punya 10 mobil Tesla gitu. Oke. Lanjut. Nah ada lagi nih contoh lain nih. Aku mau kayak ngasih contoh lain dari escape sequences ya. Jadi ada nih dalam aku contoh dah langsung. Misalkan nah ini langsung udah dikasih warna beda karena si tanda petik 2 ini itu bakal dibaca kayak karakter khusus tuh. Karena kan setiap kita mau ngeprint pasti ada tanda petik 2 gitu kan. Nah jadi tanda petik pertama sampai tanda petik kedua dalamnya itu yang bakal di print gitu. Nah sisanya itu bakal dari sini sampai sini itu bakal kayak gimana ya, bakal nggak dianggap output yang bakal di print gitu. Jadi untuk mengatasi hal ini kita pakai backslash sebelum karakter khususnya itu. Nah jadi kayak gini. Nah kelihatan kan sekarang udah warnanya berubah gitu. Nah coba kita print. Oh ya, karena puts nggak usah pakai nilai lagi ya. Kita bentar. Ini belum di taran. Nah mau ya hasilnya kayak gini. Nah ada lagi nih karakter khusus lainnya yaitu backslash ya kan. Karena kita udah pakai backslash untuk escape sequences. Jadi untuk misalkan, nah ini ya pasti bakal dibaca sebagai karakter khusus kan. Buktinya ini sampai semikolon warnanya sama gitu. Nah untuk ngatasinya juga sama, ditambahin lagi backslash sebelumnya. Nah kan udah mau berubah kan. Coba kita run. Nah oke, udah keluar hasilnya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya masih banyak lagi ya escape sequences. Cuman yang paling sering dipakai itu cuma newline sih setahu aku. Ini kalau mau aku contohin lagi dah.
apa ya, misalkan backspace lah, karena itu ya lumayan penting juga untuk dipakai. Dan kita mau hapus pakai backspace gitu. Nah, cara kerjanya backspace itu dia bakal ngapus elemen sebelum backspace gitu. Jadi yang dihapus tuh di sini gitu, bukan setelahnya. Kalau setelahnya kan harusnya S yang kehapus ya. Coba kita lihat sekarang. Nah kan, sekarang tinggal satu nih space-nya. Di sini ada 2 gitu. Oke, paling gitu aja sih untuk tambahan escape sequences-nya. Sisanya kalian bisa googling lagi sendiri, ada banyak.